Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout CPNS yang ke-6 ya, tahun 2021. Ini soal yang pertama. Ini diketahui 3 gambar ya. Kita diminta untuk menentukan gambar keempat ini gambar apa. Ya. Terus kemudian dari sini kita tentukan terlebih dahulu. Dari gambar pertama ini kita namai ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan di sini adalah gambar keempat. Dari gambar pertama ke gambar kedua, yaitu ini diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya. Begitu juga karena gambar pertama ke gambar kedua ini diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti dari gambar ketiga ke gambar keempat ini juga sama ya. Jadi kita dari gambar ketiga ini kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa jawaban yang A ini tidak tepat, yang B tidak tepat, yang E juga tidak tepat. Ya. Yang tepat pilihannya tinggal C sama D. Sekarang kita amati lagi antara C dan D ini segitiganya. Kalau yang C ini cenderung segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya sama. Ya, kalau Do ini cenderung yang paling tepat ya, sehingga yang C ini juga tidak tepat. Jadi jawabannya adalah yang Do. Untuk soal nomor 1 ini pilihannya yang Do. Berikutnya adalah soal nomor 2 ya, ini ada soal nomor 2. Ini diketahui 3 gambar. Ini kita namai juga seperti tadi. Ini adalah gambar pertama, ini gambar kedua, dan sini gambar ketiga. Diminta adalah gambar keempat. Nah, dari gambar pertama ke gambar kedua, nah, ini kita buat ini gambar pertamanya ke gambar kedua. Nah, ini diputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, dari gambar kedua ke gambar ketiga, ini juga diputar 90 derajat searah jarum jam. Berarti kesimpulannya dari gambar ketiga ke gambar keempat ini juga diputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, sekarang kita tinggal mengamati pilihan mana yang paling tepat. Ini persegi panjangnya vertikal ya, atau berdiri ya. Ini yang A, B, C, D ini tidak tepat, yang E yang tidak tepat. Nah, sekarang kita amati yang bagian ini yang oval ini ya. Ini ovalnya ini mendatar, ini vertikal, ini mendatar, ini vertikal. Ya, berarti di sini yang tidak vertikal yang B ya, ini tidak tepat, tidak kita pilih. Kita lanjutkan yang bagian ini ya. Ini vertikal. Ya, kalau vertikal berarti yang C jelas salah ya. Berarti pilihannya adalah tinggal A sama Do ya. Kalau kita amati pojok-pojok dari persegi ini yang paling besar ini tidak ada yang melengkung ya, padahal yang A ini adalah melengkung. A sama B yang bagian dalam ini sama ya, tapi yang bagian luar ini melengkung, yang ini tidak. Padahal sebelumnya tidak melengkung. Berarti jawabannya adalah yang Do. Yang A ini salah. Jawabannya yang Do. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Ini ada suatu gambar yang memiliki kesamaan dengan gambar di samping adalah titik. Ini ada bintang besar, terus kemudian ada awan yang di dalamnya, terus kemudian di sini ada bintang segi 4, ya, bintang yang lancipnya ada 4. Ya, ini bintang besar. Ini tidak berbentuk awan ya, berarti salah, jelas tidak kita pilih. Bintang besar berbentuk awan, tapi di dalamnya ini segi bintang 5 ya. Jadi ini juga tidak tepat. Ini bintang yang besar, terus kemudian di dalamnya tidak berbentuk awan, berarti ini tidak tepat. Ini bintang besar, di dalamnya ada awan, tetapi yang di dalamnya ini tidak bintang 4 ya, tapi ada bintang 6. Ini juga kurang tepat. Kalau yang E, ini ada bintang besar, terus kemudian ada awan, di dalamnya ada bintang 4 ya, ini yang tepat. Jadi jawabannya untuk nomor 3 ini adalah yang E, yang memiliki kesamaan dari gambar di samping. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Ini terhadap ini sama halnya ini terhadap titik.
Ya, kalau kita amati ini segitiga menuju ke segi 5, berarti segi 3, segi 4, segi 5. Kalau di sini segi 4 berarti segi 4, segi 5, segi 6. Jadi di sini nanti kita ambil segi 6, ini segi 5 jelas tidak kita pilih, berarti pilihannya adalah segi 6. Nah, dari segi 6 ini ada pilihan A, B, C, E, ini segi 6 semuanya. Sekarang kita amati lagi, ini di segitiga yang di blok warna hitam menjadi segi 5 yang putih. Ya, berarti kalau di sini segi 4 yang warna putih, berarti segi 6-nya di blok warna hitam. Ya, ini jelas tidak di blok, berarti salah. Yang B juga salah. Pilihannya tinggal A sama E. Ya. Sekarang kita amati lagi, di dalamnya terdapat lingkaran dari warna putih menjadi warna hitam. Berarti di sini dari warna hitam menjadi warna putih. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Sedangkan yang A ini salah. Ya. Ini bolong. Terus berikutnya adalah soal nomor 5. Ini soal nomor 5. Ini ada suatu persegi. Terus kemudian kita dimintakan, ini misalkan gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Nah, gambar 4-nya yang ditanyakan. Ini kita lihat arah panahnya ini ya. Sebelah kanan kiri atas, kanan atas, kanan bawah berarti kiri bawah. Jelas pilihan yang do ini salah. Ya. Terus kemudian ini ada lingkaran hitam, terus kemudian ke sana, terus kemudian ke bawah, berarti berada di sebelah kiri bawah yang bagian atasnya. Nah, ini benar-benar, berarti ini salah, tidak tepat. Ini tidak ada lingkarannya, berarti tidak tepat. Berarti pilihannya tinggal C sama E. Sekarang kita amati lagi, dari ini ya, menjadi ini. Nah, berarti yang paling tepat dari C sama E ini adalah yang E. Ya, ini sama. Nah, ini juga sama. Kalau yang C ini tidak tepat, kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah yang E untuk nomor 5. Berikutnya adalah soal nomor 6. Ini menghadap ke kiri, ke atas, ke kanan, berarti ke bawah. Kebetulan semuanya ke bawah. Ini ada lingkaran hitam, lingkaran putih, lingkaran hitam, berarti lanjutnya lingkaran putih. Jelas yang E salah, yang C juga salah. Oke, berikutnya adalah jumlahnya, ini garis ini ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 berarti. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4 benar, 1, 2, 3 ini salah, 1, 2, 3, 4 ini benar, berarti A sama D benar. Sekarang kita amati yang bagian pojok-pojok dari persegi ini. Ini kalau kita amati ini ada lurus, tidak melengkung ya, tidak melengkung, ini berarti tidak melengkung. Sedangkan yang A ini ada lengkungannya sehingga tidak tepat juga. Sehingga jawabannya adalah yang do. Berikutnya adalah soal nomor 7 ya. Ini diminta menentukan gambar mana yang paling berbeda ya. Kalau kita amati dari gambar ini ya, dari gambar A ini sama dengan gambar C dengan cara diputar ya, ini diputar sedikit ke sana maka didapatkan gambar C. Dari gambar C ke gambar D ini juga diputar juga ya, sama diputar, nanti didapatkan gambar do. Dari gambar do ini ya diputar 180 derajat, nanti akan didapatkan gambar yang E ya. Sedangkan gambar B ini adalah yang paling berbeda sendiri ya, karena gambar B ini adalah pencerminan ya, bukan perputaran, pencerminan dari gambar A atau gambar C atau gambar D atau gambar E ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya adalah soal nomor 8. Jika garis merupakan cermin ya, manakah antara gambar dan bayangan berikut yang benar? Ini kalau gambarnya di sini, cerminnya di ini ya, berarti ini A ini salah ya, tidak tepat. Seharusnya kalau yang A ini cerminnya harusnya horizontal ya. Kalau yang B ini juga salah, seharusnya cerminnya vertikal ya, yang ini horizontal, ini vertikal. Ini yang C ini adalah yang tepat ya. Jadi jaraknya benda ke cermin
Ini sama dengan sama, ini juga sama, ini sama. Jadi jawabannya untuk yang nomor 8 ini adalah yang C. Yang D jelas tidak tepat, yang E juga tidak tepat. Berikutnya nomor 9. Nah, ini diminta untuk menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Dalam matematika, dalam mengerjakan soal seperti ini dikerjakan terlebih dahulu adalah dalam kurung. Dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu, karena di dalam kurung ada penjumlahan dan perkalian, berarti dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Sehingga didapatkan 40 ditambah dengan 20. Kemudian dikurangi 4,7. Kalau sudah seperti ini, yang dalam kita tambahkan berarti 60 dikurangi 4,7. 60 dikurangi 4,7. Ya, kita buat pecahan bersusun. 60. Kalau tidak ada komanya berarti kita buat koma di sini. Jadi 4,7. Komanya kita luruskan, sekarang kita kurangkan. Berarti kita buat 0 ya. 0 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam lagi, berarti di sini 5. Ini dipinjam 1 jadi 9. Ini 10. 10 dikurangi 7 3, 9 dikurangi 4 ini 5, komanya tetap 5 dikurangi 0 5, berarti 55,3. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 10 ya. Kalau ada soal seperti ini 125% ini setara dengan 1,25 ditambah dengan 3/2 ini setara dengan 1,5 atau 1,5 dikurangi, karena ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, berarti kita kalikan 75% atau 0,75. Dari sini kita tambahkan 1,25 ditambah 1,5. Ya, ini kalau yang masih bingung, ini saya jelaskan dari yang cara sederhana. Ini kalau ada penjumlahan ada komanya kita luruskan. Ini 1,5 ya, kita tambahkan berarti 2,75. Di sini 2,75 dikurangi 0,75. Ya, jelas didapatkan adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya adalah soal nomor 11. Ya. Ini belanak, ini salah satu jenis ikan. Ya. Di sini hubungannya adalah salah satu jenis, terus hidupnya di laut. Jadi salah satu jenis, hidupnya. Ini hubungannya seperti itu. Nah, sekarang kita tanya, manusia salah satu jenis kampung. Jelas tidak tepat. Ayam salah satu jenis unggas. Tepat. Unggas hidupnya di darat. Benar. Domba salah satu jenis kambing. Ini tidak tepat ya. Ayam salah satu jenis bebek.